Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rifa Sabrina dengan NIM 2024230030. Saya berasal dari kelas 2B. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa pemrograman berorientasi objek atau bisa kalian sebut dengan OOP. Yang mana OOP sendiri menjelaskan tentang sebuah paradigma atau metode pemrograman yang menyusun program berdasarkan objek-objek yang merepresentasikan entitas di dunia nyata. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa pemrograman berorientasi objek. Asal-usul dan awal mula OOP pada tahun 1960-an. Bahasa simula dikembangkan oleh Ole Johan Dahl dan Kristen Nygaard di Norwegia. Simula adalah bahasa pemrograman pertama yang memperkenalkan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Contohnya seperti kelas dan objek, yang mana kelas dan objek penting untuk tujuan simulasi tersebut. Pada tahun 1970-an, pengembangan dan peningkatan konsep, yang mana bahasa Smalltalk dikembangkan di Zero Parch. Smalltalk menjadi bahasa yang mempopulerkan paradigma OOP secara signifikan. Bahasa ini juga mempelopori antarmuka pengguna grafis, atau bisa kalian sebut dengan GUI. Baiklah, kita lanjut ke software yang digunakan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi, di dalam bahasa pemrograman, software untuk pemrograman berorientasi objek mencakup bahasa pemrograman seperti Java, Python, C++, C#, dan Ruby. Adapun struktur dari bahasa pemrograman berorientasi objek antara lain yaitu yang pertama ada objek. Objek merupakan instansiasi atau perwujudan dari sebuah kelas. Objek memiliki data atau bisa disebut atribut dan perilaku atau metode sesuai dengan definisi kelasnya. Yang kedua ada metode, di mana fungsi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Metode didefinisikan di dalam kelas untuk menentukan perilaku atau aksi dari objek. Kita lanjut, yang ketiga yaitu atribut. Yaitu atribut adalah variabel yang didefinisikan di dalam kelas untuk menyimpan data atau informasi tentang objek. Atribut merepresentasikan status atau karakteristik dari sebuah objek. Selanjutnya yang terakhir, yaitu kelas. Kelas di kategori umum atau cetak biru yang mendefinisikan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat dari kelas tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada enkapsulasi atau encapsulation, yang mana enkapsulasi tersebut menggabungkan data atau atribut dan fungsi atau metode yang mengoperasikan ke dalam satu unit atau objek. Metode ini juga melibatkan perlindungan data dengan menyembunyikan detail internal objek dari akses langsung. Yang kedua ada abstraksi atau abstraction, yang mana abstrak tersebut menyembunyikan secara detail implementasi yang kompleks dan hanya menampilkan fungsionalitas yang penting kepada pengguna. Oke, yang ketiga yaitu pewarisan atau inheritance, yang mana
Mekanisme sebuah kelas baru, yaitu kelas turunan atau subkelas, dapat mewarisi sifat-sifat, yaitu atribut dan metode, dari kelas yang sudah ada, yaitu kelas induk atau superkelas. Yang terakhir ada polimorfisme, yaitu konsep yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk merespon pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Metode yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu manfaat-manfaat OOP. Yang pertama ada modularitas, yang mana kode dipecah menjadi unit-unit kecil yang berupa objek dan kelas. Yang mana objek dan kelas bisa mandiri dan mudah dikelola, mempermudah pemecahan masalah dan pengembangan kolaboratif. Yang kedua ada reusabilitas, yaitu pengguna kembali. Kelas dan objek yang sudah ada dapat digunakan kembali di proyek yang berbeda, dapat menghemat waktu dan upaya pengembangan. Oke, lanjut yang ketiga yaitu skalabilitas, yang mana sistem OOP lebih mudah ditingkatkan atau diperluas dengan menambahkan fitur baru tanpa mempengaruhi kode yang sudah ada. Sistem ini cocok untuk proyek-proyek yang besar. Dan yang keempat yaitu peningkatan produktivitas, yang mana pengembangan dapat bekerja lebih cepat karena kode yang dapat digunakan kembali dan struktur yang terorganisir. Dan yang terakhir ada pemeliharaan yang lebih mudah, yaitu struktur modular dan enkapsulasi membuat perbaikan bug dan pembaruan kode menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi kesalahan yang menyebar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.